Saya membayangkan suatu saat kalau di Amerika setelah 400 tahun ada Barack Obama yang kulit hitam jadi presiden, yang sesuatu yang zaman dulu nggak mungkin, karena Amerika itu diskriminatif sekali zaman dulu. Kerja aja harus dipisah, sana kulit hitam duduknya, sini kulit putih duduknya. Saya kalau kerja sana bingung, saya kulit kuning tuh maksudnya. Saya di mana tempat duduknya? Kulit hitam, sana kulit putih, yang kuning di mana? Di luar. Nah, Amerika butuh 400 tahun Barack Obama. Mungkin suatu saat Indonesia sudah lebih maju. Amerika sampai sekarang nggak pernah ada presiden perempuan kan? Indonesia pernah? Pernah Ibu Megawati. Mungkin suatu saat juga presidennya suatu saat nih ya. Kalau sekarang masih orang Jawa kebanyakan kan? Lebih banyak orang Jawa lah kebanyakan. Dari Pulau Jawa gitu, karena dulu sempat selalu menjadi pusatnya Indonesia kan. Nah sekarang kan pusatnya udah bergeser nih, mau ke Kalimantan suatu saat IKN ya gitu kan. Nah presidennya juga mungkin suatu saat beragam, lebih beragam, gak hanya orang Jawa, bisa orang Papua, bisa orang mana, bisa orang mana. Dan suatu saat bentuknya bule juga mungkin, suatu saat, mungkin masih lama itu. Tapi saya membayangkan, iya ya, kalau Amerika aja yang dulunya anti kulit hitam, bisa kulit hitam jadi presiden, Indonesia mungkin gak usul 400 tahun, mungkin 100 tahun, atau 50 tahun lagi. Kewarganegaraan itu tidak berdasarkan etnisitas. Nah, dan kita semua sama dan setara di depan hukum dan pemerintahan. Kemudian pemerintah wajib memberikan perlindungan dan jaminan kepastian dan kesamaan kedudukan dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Jadi tidak ada ras ataupun etnis yang boleh dibeda-bedakan di Indonesia. Itu nggak boleh. Jadi misalnya pelayanan ya harus sama syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 udah sama semua etnis, semua ras, semua agama sama 1, 2, 3, 4, 5 kecuali kawin ya. Kawin beda. Kalau yang Muslim kan di mana yang Muslim ini mau kawin nggak sih? Kalau yang Muslim di mana kawinnya? KUA, wah kayaknya belum berpengalaman nih. Memang belum berpengalaman, nanti masih belum menikah. Di KUA, kalau yang non Muslim itu di catatan sipil. Nah, itu bedanya. Itu memang agak beda di sisi itu aja. Yang lain sama semua kita. Nah kemudian apa itu kewarganegaraan? Hubungan timbal balik antara kita sebagai individu dengan negara. Ada hubungan hak, ada hubungan kewajiban kita dengan negara kita, itu ya. Jadi kalau Anda warga negara Malaysia, maka hubungan timbal baliknya dengan negara Malaysia. Anda warga negara Indonesia, ya hubungan timbal balik kita sama Indonesia. Entah itu hak, entah itu kewajiban. Bayar pajak, ya itu hubungan kewarganegaraan. Berpartisipasi, itu bentuk kewarganegaraan kita juga. Jadi kewarganegaraan itu bukan hanya soal status hukum kita sebagai warga negara, tapi juga partisipasi kita sebagai warga negara. Pemilu nanti ikut nggak? Pasti ikut, ya, berpartisipasi, memilih dengan penuh kesadaran. Nggak boleh milih asal-asalan karena ini tanggung jawab warga negara. Nah, nanti nyoblos nggak boleh, wah sembarangan aja, nggak boleh. Sebagai warga negara harus punya kesadaran bahwa ini penting. Kita harus memilih dengan kesadaran penuh. Kita kenali dulu calon-calonnya, baru pilih. Jangan asal aja lah gitu. Nggak boleh ya. Sebagai warga negara kita harus sadar itu, ya. Kalau secara teori sebenarnya ada banyak teori kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan republikan, komunitarian, liberal, multikultural, differentiated citizenship, feminis, hijau, demokratik radikal, dan lain-lain. Ada banyak sekali teori kewarganegaraan. Nanti teman-teman akan dapat waktu kuliah, ya, dapat teori-teori itu sebagian. Biasanya cuma 4 yang utama yang diajarkan.